Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana ini merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Kabar gembiranya Bapak Ibu, katanya ada super prioritas pengangkatan P3K 2024. Komisi 2 DPR jadikan honorer kategori ini super prioritas dan seluruhnya diangkat P3K. Syaratnya cuma satu. Nah, ini tentunya merupakan satu informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu ya. Kalau para honorer ini menjadi super prioritas, kemudian seluruhnya diangkat P3K dengan syaratnya cuma satu saja. Nah, tentunya semua penasaran ya kira-kira bagaimana itu yang disebut dengan super prioritas pada pengangkatan honorer menjadi P3K dengan cuma satu syarat saja. Mari kita simak informasi berikut, dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar baik mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih sangat ditunggu-tunggu. Pasalnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah lama disahkan, namun angin segar itu belum juga muncul ke permukaan. Usai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diundangkan, pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan peraturan pemerintah turunan undang-undang tersebut 6 bulan setelah diundangkan. Namun, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, meminta agar perancang peraturan dapat melakukannya dalam waktu yang lebih singkat. Saat ini, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara, BPKP, hingga Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih terus menggodok mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ingat Bapak Ibu ya, masih menggodok mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, tentunya prosesnya ini Bapak Ibu berarti untuk pematangan ya program serta rancangan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan dalam hal penuntasan honorer ini. Prinsip keadilan dan objektivitas menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini khususnya lama bekerja para tenaga honorer di sebuah instansi. Ada kabar yang sedikit melegakan bagi tenaga honorer kategori 2, di mana Komisi 2 DPR RI telah menjadikan kategori ini menjadi super prioritas. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan bahwa ada kabar yang sedikit melegakan bagi tenaga honorer kategori 2, di mana Komisi 2 DPR RI telah menjadikan kategori ini super prioritas. Kategori 2. Nah, super prioritas bagaimana ini Bapak Ibu? Tentunya kalau kita berbicara soal super, berarti ini adalah yang diunggulkan, atau yang diprioritaskan, atau yang dibanggakan. Nah, tentunya kalau memang itu artinya berarti para honor kategori 2 selamat, karena mereka adalah super unggulan dalam hal
Mereka yang paling diutamakan untuk pengangkatan honorer ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam rapat kerja dengan Menpan RB dan BKN, anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa tenaga honorer kategori 2 harus langsung dikonversi menjadi P3K. Harus langsung dikonversi menjadi P3K. Ini diberlakukan untuk honorer kategori 2. Itu adalah seruan dari anggota Komisi 2 DPR RI, mengingat para honorer kategori 2 adalah honorer yang sudah lama mengabdi di negeri ini. Maka sewajarnya kalau langsung dikonversi menjadi P3K. Hal tersebut dikarenakan tenaga honorer kategori 2 memiliki pengabdian yang lebih lama dibanding yang lain dengan usia yang sudah kritis. Namun satu syarat yang harus ditempuh hanyalah seluruh data honorer kategori ini harus ada di BKN dan divalidasi dengan baik. Ingat Bapak ya, dengan satu syarat yang harus ditempuh hanyalah seluruh data honorer kategori ini harus ada di BKN dan divalidasi dengan baik. Nah, inilah syaratnya tadi Bapak Ibu. Untuk honorer kategori 2 yang dijadikan sebagai super prioritas pengangkatan dengan syarat dokumennya, datanya ada di BKN dan divalidasi dengan baik. Namun satu syarat yang harus ditempuh hanyalah seluruh datanya, sebagaimana disampaikan bahwa data honorer kategori ini lengkap dan ada di BKN serta lolos validasi. Salah satunya mengenai kebenaran data dan menghindari subjektivitas yang dilakukan para pejabat yang dapat merugikan kategori 2 itu sendiri. Komisi 2 DPR RI juga mengusulkan agar kategori 2 langsung diangkat P3K karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar jika harus melalui proses seleksi. Selain itu, Komisi 2 DPR RI meragukan bahwa penyelesaian tenaga honorer dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Maka diusulkan agar adanya regulasi baru di setiap lembaga terkait tenaga honorer, yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan formasi yang ada. Lembaga atau instansi tempat tenaga honorer mengabdi menjadi mitra bantuan yang sangat penting bagi pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah ini. Hal ini disebut harus diwujudkan karena penyelesaian tenaga honorer merupakan hal yang menyangkut nasib banyak orang. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai honorer super prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K hanya dengan satu syarat saja, yaitu datanya lengkap di BKN dan divalidasi dengan baik. Ini berlaku untuk honorer kategori 2. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.